Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Syafqi Mumtaz dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas D, angkatan 2020. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan ya tentang bagaimana cara membuat aplikasi pelajaran berbasis Android gitu ya, khususnya pada pelajaran matematika. Ya, di sini saya akan menggunakan aplikasi yang bernama Smart App Creator ya. Oleh karena itu ya, jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mendownload dan menginstalnya ya. Dimana kalian bisa mendownloadnya? Kalian bisa mendownload di web resminya ya, yaitu smartappscreator.com. Ya, setelah mengunjungi web aslinya, seperti yang terlihat pada layar ya, kalian bisa klik free download saja. Tapi dikarenakan saya sudah mendownloadnya ya, maka mendownload dan menginstalnya, maka di sini saya akan langsung saja kepada bagaimana cara menggunakan aplikasi ini gitu. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Ya, kita tunggu terlebih dahulu ya loading. Ini akan memakan waktu cukup lama. Oke, masih loading sepertinya. Oke, kita coba lagi untuk membukanya. Oke, ini sudah mulai terlihat ya sepertinya. Ya, kita tunggu loadingnya. Setelah itu oke, loadingnya telah selesai. Lihat ya, seperti yang terlihat pada layar, loadingnya telah selesai. Lalu di sini ada beberapa pilihan jenis ya, jenis dari aplikasi ini gitu. Aplikasi ini jadinya ingin digunakan di media apa gitu, apakah di iPad atau iPhone ataupun list-list lainnya ya, karena dari sekian jenis aplikasi ini atau jenis media ini ya mempunyai ukuran yang berbeda-beda gitu. Karena kita ingin menggunakannya di Android, maka kita pilih Android ya, Android phone lagi. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan 3 pilihan ya, ada pilihan horizontal, vertikal, atau di mixed ya, dicampur. Akan tapi di sini saya akan memilih vertikal ya. Tapi pada hakikatnya ini akan disesuaikan lagi dengan teman-teman semua gitu. Ingin mengeditnya atau aplikasinya ingin ditampilkan dalam bentuk apa gitu. Setelah kita membuat pilihan, klik submit. Nah, langsung tertera ya di sini ya layarnya yang akan kita edit. Oke, karena di sini ya fitur edit, terutama edit gambarnya itu sedikit ya, maka saya menggunakan bantuan aplikasi Canva ya. Bisa dilihat pemirsa, ada banyak yang telah saya buat ya. Saya menggunakan juga terdapat berbagai fitur gitu untuk membuat edit gambar-gambar editan ya, sebagai patokan untuk aplikasi saya. Ya, jadi kalian edit fitur-fitur atau gambar-gambarnya di Canva ya, seperti ya menu yang telah saya edit di Canva gitu. Nah, untuk editannya sendiri itu dipersilakan ya bagi teman-teman, sekreatifnya teman-teman bisa, akan tetapi ya tidak sebatas di Canva doang ya, kalian bisa juga edit di Photoshop atau di tempat-tempat editing gambar lainnya gitu. Oke, karena saya telah selesai mengedit ya dan mendownload editan-editan saya di Canva, maka tugas saya selanjutnya adalah memasukkan editan-editan tadi ya dengan cara ke dalam aplikasi ini ya, dengan cara kalian bisa klik insert ya, bagian insert, lalu klik image ya, bisa lihat di sini. Oke, sebagai contoh ya, mungkin yang pertama-tama ya itu kalian bisa masukkan dulu ya seperti ini bagian layout ya. Untuk layout, oh ya, yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengedit di Canva ya, sebisa mungkin buatlah ukurannya itu sesuai dengan ukuran Android ya, yaitu 1080 kali 1920. Adapun jika nggak bisa, maka kita bisa gunakan fitur resize ya di Canva ini, walaupun ini fitur pro ya, tapi teman-teman bisa mencobanya gratis ya dengan menggunakan email baru gitu. Atau jika teman-teman ingin berlangganan mungkin ya, itu maka boleh banget itu ya. Ya, jadi fitur resize ini sangat penting
bagi saya gitu. Jadi untuk menyesuaikan ukuran ya dari gambar yang akan kita edit. Kenapa? Supaya ketika kita insert ya ke dalam aplikasi itu sudah sesuai gitu dan kita tidak perlu membesarkannya lagi. Yang mana jika kita membesarkan gambarnya biasanya akan terjadi blur gitu atau gambarnya akan menjadi buram gitu. Nah, bisa dilihat ya, di sini saya telah mendesain bagian layoutnya ya, application match, make knowledge design on your life ya. Buatlah ilmu pengetahuan sebagai matahari ya, yang menyinari hidupmu gitu. Ya, di sini terdapat berbagai bagian yang sebenarnya seperti aplikasi pada umumnya. Di sini adalah bagian start pack gitu, yaitu bagian ketika kita mulai membuka aplikasi ya. Atau mungkin bahasa gampangnya loading screen-nya ya teman-teman. Jadi ketika baru membuka aplikasi, tampilan seperti inilah. Tampilan di start page lah yang akan terlihat. Oke, untuk bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya itu adalah bagian home screen ya teman-teman. Bagian home screen sama caranya di sini masih insert ya, insert gambar mana saja yang ingin kita masukkan gitu. Nah, sebagai contoh saya memilih ini ya teman-teman. Nah, inilah teman-teman yang seperti saya bilang ya, jika teman-teman tidak menggunakan ukuran 1080 kali 1920 maka ketika kita mengubah ukurannya gitu ya, seperti contoh di sini ya, di bagian height-nya kita ganti. Nah, lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, gambarnya ini akan sedikit ngeblur ya teman-teman. Berbeda ketika kita tidak menggunakan itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa kreasikan sebenarnya. Sebagai contoh ya, jika kita ingin menambahkan teks masih di bagian insertnya, tinggal klik saja teks, pilih mau vertikal atau horizontal. Saya memilih vertikal gitu. Lalu kita kasih keterangan ya, misalkan di sini home screen gitu. Kita ketik di sini ya teman-teman, home screen. Ya, di sini karena terlalu kecil kita gedekan ya tulisannya. Nah, di sini lihat bisa digedekan. Bagian sini juga bisa digedekan ya teman-teman. Untuk warnanya juga bisa diganti ya, baik warna tulisannya di sini ya menjadi putih misalkan, di putih ya. Dan untuk fontnya sendiri bisa diganti ya. Misalkan teman-teman nggak mau Times New Roman ya bisa diganti Arial, bisa ya. Ada berbagai macam pilihan font ya teman-teman. Jadi tidak terbatas. Misalkan ini ya home screen di sini gitu. Ya, kita taruh tengah-tengah itu misalkan ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, seperti aplikasi pada umumnya gitu ya. Biasanya ya di home screen ini ada bagian press start button gitu. Nah, maka langkah selanjutnya sama ya teman-teman, kita tinggal memasukkan saja start button gitu dalam aplikasinya yang telah kita download tadi ya teman-teman. Nah, kalian bisa download di Google ya untuk press buttonnya sendiri ya, bisa lihat di sini. Lalu kita taruh tengah-tengah dan kita perbesar sedikit ukurannya. Nah, smart start button ini ya berfungsi untuk ibaratnya menjalankan aplikasi gitu ya teman-teman. Nah, kan tapi start button ini masih belum berfungsi ya karena kita belum hubungkan dengan screen yang lain, karena di sini seperti terlihat ya kita masih baru memiliki 2 screen gitu teman-teman. Nah, adapun ya jika kalian ingin mengganti nama sectionnya ini ya atau nama layarnya gitu ya teman-teman, bisa di default section teman-teman klik kanan rename ya, misalkan kita ganti jadi home screen. Nah, bisa. Nah, adapun jika ingin menambahkan section baru, klik aja new section. Nah, seperti aplikasi pada umumnya, setelah ada home screen, maka akan ada menu beranda gitu atau main menu lah istilahnya. Di sini saya juga telah mengedit ya tampilan main menunya di Canva ya, bisa dilihat teman-teman, cukup banyak yang saya tampilkan ya. Nah, seperti ini ya main menu gitu. Nah, main menu ini isinya tergantung teman-teman gitu. Adapun saya ya menyediakan 4 pilihan gitu ya di main menu ini, yaitu ada pendahuluan, terus ada bagian materi, ada bagian kuis, dan juga about me gitu, jadi tentang pembuat aplikasi. Lalu supaya jelas ya teman-teman masukkan saja gitu seperti tadi ya, input teks di dalamnya ya, kita sesuaikan ukurannya.
Ya sebagai contoh di sini ya, kita ketik dahuluan. Untuk ukurannya bisa kita gedekan gitu ya. Itu. Nah, supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah, terus kita yang bawahnya nih pengen kita itu juga ya, pengen kita tulis juga, kasih keterangan. Oke, boleh, sama ya caranya seperti tadi, tinggal edit tulisannya doang. Materi gitu. Kita bisa edit lagi di bawahnya ya teman-teman. Setelah materi, misalkan kita mau ada kuis gitu, kuis ya, kita kasih keterangan biar jelas ya. Terakhir ya, bagian menu terakhir, misalkan kita ingin memberi informasi terkait diri kita selaku pembuat aplikasi, teman-teman bisa tambahkan menu about me. Nah gitu ya teman-teman. Nah lalu jika kita ingin menghubungkan berbagai layout ini ya, berbagai tampilan ini satu sama lain gitu. Jadi misalkan biasanya ketika kita memencet aplikasi itu akan terhubung ya, seperti aplikasi game misalkan atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah teman-teman jika ingin melihat ya bagaimana sih tampilan layar kita ya, atau tampilan editan kita di HP Android ya, teman-teman bisa melihat ini preview ya. Nah di sini telah terlihat ya bagaimana tampilan Android-nya nanti ya ketika telah disimpan. Nah, kan tetapi teman-teman ketika kita mengklik start di sini nggak bisa ya, nggak terhubung ya. Ini teman-teman bisa dengar suaranya sudah saya klik berulang kali tapi nggak terhubung. Lalu bagaimana sih ya caranya menghubungkan supaya tombol ini nyambung gitu ke bagian main menu ini? Kita edit dulu namanya main menu. Oke, caranya gampang banget ya teman-teman. Ya, kita kembali ke bagian home screen tadi. Lalu caranya yang adalah ini ya, hotspot. Teman-teman klik fitur hotspot yang ada di insert. Ya, lalu ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman sesuaikan size-nya dengan yang ada dengan ukuran button teman-teman itu ya. Sini coba saya sesuaikan. Nah, lalu setelah klik hotspot yang dilepas kliknya, klik interaction di sini interaction, lalu klik touch, klik objek ya. Di sini ada bagian mana nih, yang objek mana nih yang akan menimbulkan reaksi ketika kita sentuh gitu. Kita klik hotspot saja di sini, hotspot. Oke. Lalu kita lihat menunya. Nah ini dia pilihan menunya adalah teman-teman harus memilih switch page ya, switch page kita pencet. Nah di sini akan tertampil teman-teman bagian layout yang telah kita buat tadi ya. Nah, kita ingin menghubungkannya dengan main menu, maka kita klik main menu ya. Di sini tertampil layoutnya. Kita arahkan kursor ke gambarnya, lalu kita klik tambah ya teman-teman di sebelah sini. Nah, nice sekali. Lalu kita klik submit. Oke. Lalu kita akan tes teman-teman, benar nggak sih bahwa tombol start button ini telah terhubung? Kita tes di preview, pencet preview. Oke. Nah, di sini ya udah terlihat, kita pencet start. Nah, ketika kita pencet start, layar tampilannya berubah ya teman-teman ke bagian main menu. Itu menandakan bahwa hal yang kita lakukan telah berhasil. Oke. Nah, hal tersebut juga berlaku nih untuk bagian-bagian lainnya. Misalkan teman-teman ingin menambahkan bagian materi ini, kita pencet lagi new section atau tampilan materi yang telah kita desain nih ya teman-teman. Kita masukkan open, kita klik open. Oke, nah sih caranya ya supaya tadi ya tombol-tombol ini pendahuluan, materi, quiz, dan about me ini terhubung ke bagian masing-masing. Caranya sama, tinggal mengulangi bagian tadi saja. Klik hotspot ya di sini. Nih kita sesuaikan ukuran ini hotspot yang ini dengan layar materi. Lalu interact objek ya, objeknya di bagian hotspot yang tadi kita pencet. Lalu kita pilih lagi tadi switch page ke bagian ini, ke bagian materi teman dari awal. Apakah buttonnya berfungsi dengan benar? Ya tinggal klik preview. Ya agak loading. Nah kita pencet start. Lalu tadi belum, nah, makanya ketika kita klik yang lain belum berfungsi nih atau belum jalan. Tapi ketika kita klik materi, udah pindahkan layar tampilannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Tidak akan saya jelaskan secara lengkap ya bagaimana cara saya membuat fullnya, tapi gambarannya adalah seperti itu. Jadi kita hanya mengulangi caranya saja. Nah, lalu bagaimana jika teman-teman ingin membuat ini menjadi lebih menarik gitu ya? Ya itu sederhana saja teman-teman. Misalkan teman-teman ingin menambahkan musik, sama seperti tadi ya, menyalakan musik ya. Misalkan, nah play button misalkan kita taruh sini ya teman-teman.
taruh sini. Nah, kita taruh sini, kita kecil dikit ya, jadi supaya musiknya bisa dimainkan. Kita masukkan lagi buttonnya. Teman-teman, buttonnya bisa download dari mana saja ya, bisa dari aplikasi yang lain atau dari Google gitu. Sederhana. Pertama klik page ya, di sini ada tulisan BGM, lalu teman-teman klik. Nah, di sini tampil ya. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu buah itu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah kita tambahkan add BGM, kita pencet bagian interaction ya, seperti tadi touch. Mungkin belum jalan, masih loading. Nah, lalu kita klik ya yang bagian play button ini di objeknya, lalu di bagian nah ini play background musik BGM, klik sama di bagian top, lalu teman-teman pilih di bagian stop background music, kita klik add lagi, kita cek ya, kita cek dengan preview, lalu kita klik ya. Saya sini udah punya teman-teman, lalu jika ingin memperhatikan adalah ini ya. Nah, jika teman-teman ingin melihat aplikasi yang telah saya buat bagaimana sih ya, teman-teman silakan simak lanjutan dari video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ketika teman-teman telah merasa selesai mengedit, maka langkah terakhir adalah mengekspor ya, atau menyimpan editan teman-teman sehingga bisa menjadi aplikasi ya. Caranya adalah di sini ya, klik di pojok kiri paling atas ya, bagian smart, tulisan smart ya. Lalu teman-teman klik output ya, di sini output. Nah, lalu teman-teman isi deskripsi dari aplikasi teman-teman ya. Misalkan di sini nama aplikasinya apa ya, terserah teman-teman. Misalkan Smart Science ya. Lalu di sini bundle identifier. Nah, ini tidak terlalu penting sebenarnya teman-teman. Kalau app name ini atau nama aplikasinya akan merupakan nama yang akan tampil ya di bagian nanti ya, ketika aplikasinya telah jadi. Kalau di sini mungkin cuman web sumbernya aja, misalkan di sini company.smartapps ya, kita ikut contohnya. Nah, ini version kode ya, biasanya teman-teman kalau lihat aplikasi ada versi 1.0.0 itu atau versi 1.0.2. Dan di sini misalkan teman-teman ini aplikasi pertama gitu, maka misalkan teman-teman bisa namai ya atau berikan kode 001 gitu. Nah, ini untuk yang terakhir ya, icon ini sangat penting ya untuk memberikan gambar ya, gambar tampilan aplikasi teman-teman ya. Misalkan kita pakai selesai, jika teman-teman yakin klik submit saja, klik submit, lalu teman-teman simpan ya di sini. Misalkan Smart Science ya, save ya teman-teman. Jika telah pencet save, teman-teman tunggu aja gitu, teman-teman tunggu aja. Ini lagi diekspor ya teman-teman, sabarin aja. Nah, ketika teman-teman telah selesai, teman-teman bisa kirim ya aplikasi tersebut, entah itu ke Google Drive, entah itu ke WhatsApp ya, sehingga teman-teman bisa mendownload aplikasi ini di Android teman-teman masing-masing gitu. Nah, setelah download, teman-teman akan install ya. Melalui bagaimana caranya ya, teman-teman bisa simak lanjutan videonya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ketika teman-teman sudah mengekspor ya, tadi langkah ekspornya sudah selesai, maka coba teman-teman kirimkan aplikasi atau hasil eksportannya ya di WhatsApp, lalu teman-teman install di Android teman-teman ya. Seperti ini akan saya coba install ya. Oke, aplikasi telah terinstall, dapat dilihat di HP saya. Maka selanjutnya adalah kita buka, kita izinkan saja ya. Nah, oke, bisa dilihat ya tampilan aplikasinya seperti tadi yang telah saya edit. Kita klik start. Nah, maka di sini dapat dilihat ya teman-teman, kita telah berada di bagian main menunya. Kita cek satu-satu ya. Misalkan kita ingin lihat di pendahuluannya, klik pendahuluan ya, lihat telah berfungsi ya button-buttonnya. Kita balik lagi dengan cara menekan button menu,
Kita coba cek di bagian materi pembelajaran, kita klik sudah masuk juga ya. Kita coba geser-geser ya, karena ada 3 layout. Nah, ketika sudah mentok ya, ada bagian menu, kita klik lagi menunya, lalu kita masukkan lagi ya. Kita tes di bagian quiz time-nya ya. Coba teman-teman jawab dengan cara menekan pilihan jawabannya ya. Ada A, ada B, ada C. Tekan di bagian, misalkan teman-teman ingin menjawab A, tekan A gitu. Oh, maka teman-teman telah berhasil menjawabnya gitu ya. Lalu kita pencet next ya. Bisa teman-teman hitung dulu ya, mungkin hasil dari ini ada berapa gitu. Tentukan nilai dari integral 2x min 3 kuadrat dx ya. Ketika telah yakin dengan jawabannya, misalkan B ya, teman-teman klik B. Nah, maka jika salah akan tampil layout seperti ini ya teman-teman. Kita klik next lagi untuk soal selanjutnya ya. Nah, ini untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 seperti ini, teman-teman hitung lagi, lalu teman-teman klik misalkan jawabannya C. Nah, jawabannya salah ya. Nah, setelah ya teman-teman, gak apa-apa karena cuma coba-coba, maka bisa teman-teman klik next lagi. Nah, untuk terakhir about me bisa dilihat ya di sini. Nah, lalu jika ingin balik ke menu, klik menu gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, semua bagian ya, semua pilihan menu telah berjalan sebagaimana mestinya. Lalu jika teman-teman terganggu, misalkan ingin fokus belajar tanpa mendengarkan musik BGM-nya, background-nya, atau backsound-nya, maka teman-teman bisa klik tombol silang dan musik akan berhenti. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi telah terbukti ya, atau telah saya tampilkan bahwa aplikasi yang telah saya buat telah berjalan sebagaimana mestinya. Ya, dari yang saya dapat sampaikan, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.